efek dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menambah kuota anak dan memperbolehkan siswa SMA maksimal 50 orang per kelas ini membawa dampak kepada sekolah-sekolah swasta. Tetapi keputusan ini harus diambil. Keadilan sosial, PS, keseimbangan ekosistem. Ini adalah suatu keputusan yang sangat rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, sahabat Kang Obing di Sandro Channel. Pada kesempatan ini kita mendengarkan banyak jeritan-jeritan sekolah swasta. Di satu sisi jeritan sekolah swasta ini membuat hati kita tersayat. Tapi di sisi lain, jeritan rakyat-rakyat atau anak-anak yang ingin sekolah dari keluarga miskin juga menyayat hati. Ini adalah dua buah jeritan. Jeritan rakyat yang ingin sekolah dengan biaya yang murah dan jeritan dari sekolah-sekolah yang tidak kebagian siswa. Waduh, ini dilema luar biasa. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing sebagai Gubernur Jawa Barat yang menetapkan maksimal 50 per kelas untuk SMA dan SMK negeri, memang ini membawa angin segar bagi para keluarga miskin yang berada di dekat sekolah negeri yang menginginkan tetap masuk di sekolah negeri. Karena ternyata banyak masyarakat bawah yang dekat dengan sekolah negeri tidak masuk. Ini entah kenapa timbul pertanyaan. Tetapi kalau diurai sekarang justru mungkin lama. Maka kebijakan itu muncul dan menjadi angin segar bagi warga masyarakat bawah yang ingin menyekolahkan anak-anaknya ke negeri. Banyak orang tua yang sebelumnya khawatir anaknya tidak tertampung di sekolah negeri, akhirnya sekarang sudah bisa masuk dan tentunya merasa tenang. Rakyat kecil terbantu, akses pendidikan makin terbuka. Namun, di sisi lain, sekolah swasta mulai merasa ada tekanan yang kuat. Ruangan-ruangan penerimaan siswa baru tidak kunjung datang anak. Karena kebanyakan anak sudah masuk ke negeri. Ini ada masalah apa lagi? Ada kemungkinan ya kesempatan-kesempatan digunakan juga oleh sekolah negeri. Bisa. Karena yang sebenarnya tidak perlu melakukan itu, dia melakukan. Loh, kenapa melakukan itu? Karena kita tahu bahwa hitungan dana BOS itu per kepala. Artinya, semakin banyak siswa, maka semakin banyak juga pendapatan sekolah itu. Sekarang, sudah jelas, lebih banyak siswa yang ditampung di sekolah negeri. Sehingga sekolah swasta itu kurang peminatnya. Peminat sekolah swasta menjadi kurang, biaya operasional jadi lebih berat. Sekolah swasta yang sekarang ada dengan jumlah siswa yang sedikit, itu tentunya nantinya mulai terancam untuk gulung tikar. Kenapa tidak? Kalau satu kelas misalkan swasta hanya mendapatkan 10 orang saja, itu tidak akan cukup untuk membiayai siswa, membiayai proses pembelajaran selama 1 tahun itu. Wah, ini jadi dilema. Iya enggak? Dilema keputusan Kang Deddy itu adalah antara keadilan sosial dengan keseimbangan ekosistem. Mau tidak mau ini.
tetap harus diambil keputusan. Kita tidak bisa menyebut bahwa itu salah, ini benar, tidak berpihak. Tetapi ini adalah sebuah dilema yang benar-benar harus diambil keputusannya. Aduh, memang berat. Memang berat. Inilah dilema kebijakan yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah sekarang ini. Di tempat-tempat yang jumlah penduduknya banyak, jumlah sekolahnya juga banyak yang swastanya, tetapi di situ juga banyak yang miskin. Oke, nah sekarang kita ini harus melakukan refleksi terhadap semua, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekolah negeri, pertama, kalau dilihat sebenarnya ini dari awal penerimaan siswa barunya, ini sebenarnya harus sudah terpetakan gitu. Dan ini nanti harus diaudit. Ini yang sekolah negeri ini harus diaudit dalam penerimaan siswa barunya. Apakah benar pada saat penerimaan siswa baru itu menerima orang-orang yang ada di sekitar sekolah itu yang benar-benar orang tidak mampu yang harusnya diterima atau tidak? Jangan sampai nanti pas penerimaan siswa baru itu ternyata di awalnya itu banyak anak-anak atau siswa-siswa yang bukan dari daerah itu. Nah, ini harus diperhatikan karena ada berbagai kemungkinan gitu. Ada berbagai kemungkinan. Kalau tidak dievaluasi ini enak juga bagi sekolah negeri gitu. Dengan menambah kuota ini enak juga bagi sekolah negeri. Karena semua akan tertutupi dengan itu. Hal-hal yang buruknya itu akan tertutupi dengan jumlah yang 50 itu. Nah, sekarang tentunya untuk mengevaluasi, untuk mengaudit yang sekolah negeri itu memerlukan waktu yang agak panjang. Nah, ini mungkin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus benar-benar melakukan audit ini. Sehingga nanti untuk tahun yang akan datang tidak terjadi seperti ini. Karena dugaan-dugaan ini banyak. Ada kemungkinan-kemungkinan itu banyak penyimpangan. Sehingga terjadilah anak-anak yang di bawah, yang kurang mampu, yang tidak paham dengan IT, akhirnya tidak diterima. Nah, kalau sekarang dengan kebijakan yang 50 orang, akhirnya terangkul lagi. Gitu. Selanjutnya, refleksi juga bagi sekolah swasta. Kebanyakan sekolah swasta sekarang ini menunggu limpahan dari hasil pendaftaran yang tidak diterima. Sebenarnya sekolah swasta itu sendiri harus melakukan perubahan konsep. Karena dengan adanya sekolah swasta ini berarti ada hal-hal yang diunggulkan di sekolah itu. Bagaimana caranya? Sekolah swasta ini harus merubah diri menjadi sekolah yang diharapkan. Menjadi sekolah yang dinomorsatukan. Bukan dinomorduakan. Nah, sekarang banyaknya sekolah swasta itu hanya menunggu dan mengandalkan promosi yang yang kurang bagus lah gitu. Promosinya bukan mengedukasi. Tetapi yang bagus adalah bagaimana merubah manajemen sekolah swastanya, bagaimana merubah konsep pembelajaran di sekolah swastanya, sehingga sekolah swasta itu juga menjadi pilihan utama bagi anak-anak SMP untuk masuk ke SMA. Karena bagi sekolah-sekolah swasta yang sudah membuat jati dirinya, yang sudah membangun dirinya, itu tidak jadi masalah. Bahkan banyak sekolah swasta sekarang ini yang tidak menerima siswa lagi gitu karena sudah penuh. Nah, ini dia. Karena sekolah swasta ini berarti sekolah swasta yang menjaga
Ya, menjaga apa? Menjaga keberlangsungannya dengan meningkatkan kualitasnya. Tetapi sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja, yang berjalan apa adanya, ini memang akan kesulitan gitu, akan kesulitan. Nah, tentunya dua hal ini yang harus direfleksi oleh kita. Kita tidak bisa mempermasalahkan ini salah ke Kang Deddy, tidak bisa. Karena Kang Deddy merangkul masyarakat Jawa Barat, masyarakat miskin. Berarti kedua-duanya kita ini harus melakukan refleksi. Nah, kita lihat banyak sekolah-sekolah swasta yang sekarang ini menjadi pilihan utama. Bahkan sebelum SPMB dimulai sudah penuh. Dilema kebijakan yang tidak bisa dihindari tadi, kalau daya tampung negeri diperbanyak, rakyat kecil terbantu, ya rakyat kecil terbantu kan? Betul nggak? Rakyat yang tadinya, aduh tidak masuk pada saya deket, aduh saya tidak masuk, aduh kemampuan saya kalau ke swasta jauh, nggak bisa, biaya dan lain sebagainya, itu terbantu. Tetapi sekolah swasta terdampak. Sekarang, kalau daya tampung negeri dibatasi, sekolah swasta bisa hidup. Bagus, bisa hidup. Tapi, anak miskin bisa tersingkir. Maka pertanyaannya, siapa yang harus dikorbankan? Itulah keputusan yang dibuat oleh gubernur. KDM berpihak pada mereka yang tidak punya alternatif. Anak-anak yang miskin, orang tua yang tidak mampu, tidak sanggup untuk membayar ongkos setiap hari, keluarga yang bahkan kesulitan untuk membeli seragam, makan sehari-hari, akhirnya jatuh ke sana. Sekolah swasta tentunya masih punya opsi. Opsi bagaimana berinovasi, menyesuaikan biaya, meningkatkan mutu agar tetap menjadi pilihan. Dan tentunya bisa saja pemerintah daerah nanti memberikan stimulan atau sumbangan gitu ya. Tetapi rakyat miskin kalau tidak diterima di negeri, mereka bisa benar-benar putus sekolah. Ini yang berat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.